Oke. Apa sudah terlihat slide-nya? Belum, Bu. Sudah terlihat slide-nya? Belum, Bu. Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, sudah terlihat? Baiklah, selamat pagi semuanya. Ibu akan mulai. Ya, masing-masing mahasiswa mematikan mikrofonnya untuk memperhatikan materi pada pagi hari ini. Nah, teori perencanaan lanskap ini dimulai pada semester genap sebelum mahasiswa mengikuti studio perencanaan lanskap. Nah, kode mata kuliah ini HLC 6203 dibawa oleh dua dosen, yaitu Ibu Deborah Budiono dan Bu Balkis, tapi Bu Balkisnya karena sudah tidak di sini, jadi Ibu yang membawakan semua materinya dari awal sampai akhir. Nah, hari ini adalah pengantar, ya. Nah, untuk kontrak perkuliahan, SKS ini terdiri dari mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, sehingga tidak ada praktikum, namun berupa tugas. Nah, tugas ini pun nanti akan disampaikan lebih lanjut. Kemudian, perkuliahan dimulai Senin 09 sampai 9.55. Nah, pakaian rapi ya. Ya kalau untuk video tidak bersepatu tidak apa-apa, tapi harus berpakaian rapi. Ini adalah email Ibu. Nanti semua tugas dikumpulkan di ini Google Classroom seperti biasanya. Kemudian, nah apa sih yang menjadi inti dari perkuliahan ini, yaitu di mana mengenalkan karakter lanskap dan proses perencanaan dalam skala lanskap serta perencanaan dalam lanskap yang berkelanjutan. Nah, tujuannya ada 3, pengetahuan dasar perencanaan lanskap, mampu menjelaskan proses perencanaan lanskap, pengetahuan dan pemahaman berbagai karakter lanskap. Sehingga luarannya ini Anda nanti mahasiswa mengetahui bentuk dan jenis karakter lanskap, proses perencanaan dalam lanskap, kemudian metode pendekatan dalam perencanaan lanskap, dan yang terakhir adalah perencanaan lanskap berkelanjutan. Harapannya Ibu setelah mata kuliah ini Anda memiliki bekal mengetahui bentuk dan jenis karakter lanskap, kemudian proses perencanaan lanskap, metode pendekatan dalam perencanaan lanskap, dan perencanaan lanskap berkelanjutan. Nah, materi perkuliahan karena kita bentuknya daring, biasanya tahun lalu sebelum COVID untuk semester genap itu 16 pertemuan. Namun untuk saat ini kita hanya melakukan 15 pertemuan. Artinya pada saat pertemuan ke-7 kita akan melakukan UTS sembari perkuliahan. Ya.
Ibu akan menjelaskan materi perkuliahan. Minggu pertama adalah pengantar, kemudian kedua proses dan tahapan perencanaan lanskap, ketiga merancang konsep penataan lanskap, empat rencana ruang, aktivitas, sirkulasi, dan fasilitas, yang kelima daya dukung dalam perencanaan lanskap, keenam adalah peta dan pemetaan lanskap, ketujuh adalah bentuk dan fungsi lanskap dalam perencanaan, serta ujian tengah semester. Nah, pertemuan ke 8 nih atau yang 9 itu topografi, slope, dan tata guna lahan. Kemudian kita belajar lanskap sungai dan lanskap riparian. Kemudian kita belajar tentang pantai, kemudian sendun, dan manajemen zona pesisir. Kemudian ada vegetasi, tata guna lahan, dan penilaian lingkungan. Kemudian ada ekologi lanskap, tata guna lahan, perencanaan, konservasi habitat. Kemudian ada wetland, habitat, dan perencanaan tata guna lahan. Kemudian pertemuan terakhir adalah ujian semester, ujian akhir semester. Nah, ini adalah beberapa pustaka yang digunakan selama untuk perkuliahan ke depan, gitu ya. Mungkin nanti Ibu akan sharing ada beberapa buku perencanaan gitu ya, yang seperti kakak kelas Anda sebelumnya. Nah, untuk rencana penilaian, ada tugas terstruktur, ada UTS, dan ada UAS. Jadi untuk kehadiran Ibu juga menghitung ya, kalau yang hadir 100%, kemudian tugas terstrukturnya 20%, kemudian UTS 35%, kemudian UAS 40%. Nah, nilai akhir ini adalah 100%. Nah, Ibu langsung saja, maaf ya, Ibu masukin dulu, ada yang beberapa yang baru masuk. Ada beberapa ini. Waduh, berat. Sebentar, sepertinya ada tangguh lagi. Oke. Layarnya masih terlihat untuk slide-nya? Masih, Bu. Masih Bu, masih Bu. Ya, karena di sini agak sedikit loading-nya lama. Sebentar. Apa sudah terlihat? Belum, Bu. Jika sudah terlihat, tolong kan? Sudah? Belum, belum Bu. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Jaringan Sudah terlihat? Belum, Bu. belum Bu.
Sudah? Belum, Bu. Belum. Belum. Belum, Bu. Sudah terlihat apa belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Apa ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya, kita lanjut ya, maaf ya sebelumnya. Nah, masuk materi hari ini adalah konsep dasar perencanaan lanskap. Nah, apa sih yang dimaksud perencanaan gitu ya? Sebelum kita masuk ke lebih lanjut, kita harus mengetahui definisi ya, di mana perencanaan adalah sebagai ilmu kemudian yang berkembang dan memberi warna terhadap praktek perencanaan yang sebelumnya telah ada, tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Hal ini menurut Friedman 1995. Nah, teori perencanaan ini ya terkait dengan penjelasan terhadap sesuatu yang ada di dalam alam nyata, terkait dengan alam sendiri maupun manusia serta ada di dalamnya. Nah, di mana gagasan dan argumentasi yang berkaitan dengan bagaimana melakukan perencanaan untuk menjelaskan atau to explain, untuk memahami, to understand, untuk meramalkan, to predict, untuk masa depan. Jadi di dalam perencanaan ini kita tidak merencanakan masa lalu, tetapi kita merencanakan untuk masa depan yang tentu saja harus kita mempelajari masa lalu juga. Nah, masa lalu ini digunakan untuk pertimbangan di dalam merencanakan misalnya tapak atau lanskap ya atau lahan untuk kedepannya bagi kehidupan manusia. Nah, ada beberapa tipologi perencanaan gitu ya. Di sini ada elemen perencanaan yaitu ada substansi, ada proses dan norma-norma tertentu. Substansi ini apakah itu perencanaan untuk siapa perencanaan itu dilakukan, baik aspek fisik, sosial, ekonomi dan kebijakan publik. Prosesnya bagaimana perencanaan itu dapat dilakukan dan dapat dilaksanakan. Hal ini berhubungan antara aspek dampak dan penentuan serta evaluasi. Kemudian normatif kapan sebaiknya perencanaan ini dilakukan. Kemudian, nah, tipologi perencanaan ini ada teori perencanaan, ada teori of planning, kemudian ada teori dalam perencanaan juga. Kemudian ada beberapa pendapat lagi ya, pendapat lagi yang menyatakan apa sih perencanaan? Ya, tadi kan agak masih general. Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan atau kontinu, berkelanjutan,
sejak dari tahap survei sampai pada tahap pengamatan. Itu menurut Warpani 1984. Sedangkan menurut Katanes dan Sinder 2005, perencanaan merupakan suatu aktivitas universal manusia, suatu keahlian dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Sedangkan menurut Mars 2005, perencanaan adalah susunan rumusan dan tindakan yang dapat dianggap perlu untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi, di dalam perencanaan ini memang banyak hal yang perlu dilakukan atau dipertimbangkan. Nah, Ibu menyimpulkan dari beberapa teori yang ada bahwa perencanaan adalah prinsip arti dan maknanya yang terdefinisi sebagai suatu kegiatan merumuskan keinginan yang berkembang di masa yang akan datang, dapat dengan memperhatikan keadaan masa lalu dan kecenderungannya dengan memperhatikan keadaan masa kini. Nah, berarti kita harus melihat masa lalu, masa kini, dan yang akan datang seperti apa, dengan motivasi dan juga sumber dayanya, serta dalam proses yang memperhatikan daya guna dan hasil guna dalam suatu sistem lingkungan dan dalam dimensi ruang dan waktu. Jadi ketika merencanakan, kita harus melihat konsep ini ya, where, when, why, who, how, and what. Nah, di sini kita akan tahu pertanyaan-pertanyaan ini yang kita gunakan di dalam proses nanti perencanaan. Nah, sedangkan Ibu kembali lagi ingin merefresh kembali apa itu lanskap. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa lanskap adalah gabungan fitur-fitur buatan dan alamiah yang membentuk karakteristik permukaan tanah yang meliputi aspek spasial, tekstural, komposisional, dan dinamika tanah. Itu menurut Mars 1983. Nah, sedangkan menurut Simon yang biasanya Anda hafalin ya, yang Anda familiar mendengarkan bahwa lanskap adalah wajah dan karakter lahan atau tapak bagian dari muka bumi ini dengan segala kegiatan kehidupan yang ada, apa saja yang ada di dalamnya, baik yang bersifat alami, non-alami, atau keduanya, yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya, atau biasanya dikatakan atau disebutkan sejauh mata memandang, sejauh segenap indera dapat menangkap, dan sejauh imajinasi dapat membayangkan. Jadi, Ibu perlu menjelaskan sedikit apa itu lanskap sehingga Anda bisa merangkai apa sih perencanaan lanskap. Nah, jadi perencanaan lanskap menurut Laure 1986 menyatakan bahwa perencanaan lanskap merupakan studi pengkajian proyek skala besar untuk mengevaluasi secara sistematik area yang sangat luas ya untuk penggunaan berbagai kebutuhan di masa yang akan datang. Artinya di dalam perencanaan lanskap ini luasannya sangat besar ya. Kalau desain biasanya memang dia skalanya atau luasannya lebih kecil gitu ya dibandingkan perencanaan, sehingga kenapa di perencanaan lanskap produk akhirnya adalah master plan gitu ya. Nah, ada beberapa lagi Simon juga mengatakan, nah ini nanti Anda bisa bacakan ya saya sendiri. Nah, di mana ruang lingkup perencanaan lanskap Ibu? Nah, perencanaan lanskap ini berbasis lahan ya, di mana pengorganisasian unsur pembentuk lanskap atau tapak untuk mewujudkan karya arsitektur landscape yang berkelanjutan, yaitu dengan meminimum kerusakan, ya ingat ya, meminimalkan kerusakan dan gangguan lingkungan, serta memaksimalkan kenyamanan dan estetika lingkungan. Kemudian di perencanaan lanskap juga kita akan membahas tentang atau mengaitkan tentang daya dukung. Pentingnya daya dukung di dalam perencanaan lanskap. Mungkin atau maybe di dalam desain Anda tidak memperhitungkan yang namanya daya dukung. Jika di perencanaan karena terkait ruang dan sirkulasi, kita harus menghitung daya dukung. Kenapa? Daya dukung ini membantu di dalam atau mewujudkan yang namanya meminimalkan kerusakan. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian lahan. Yang ketiga penilaian bahaya, perkiraan dampak,
pemilihan tapak, dan master plan. Nah, produknya adalah rencana lanskap dengan tujuan akhir adalah social good. Nah, cakupannya adalah lanskap perkotaan, lanskap pedesaan, lanskap sungai, lanskap pesisir, lanskap wetland, lanskap pegunungan, dan sebagainya. Ini adalah beberapa lanskap perkotaan, lanskap pedesaan, kemudian lanskap sungai, lanskap pesisir, lanskap wetland, taman nasional, dan ini beberapa produk block plan, kemudian ada site plan, kemudian, nah, ini adalah beberapa site plan dan ilustrasi. Mungkin materi hari ini sampai di sini karena kelas ini akan dipakai oleh dosen selanjutnya. Kita akan bertemu minggu depan, ya. Mohon maaf hari ini agak terburu-buru ya, karena masih pertemuan pertama. Tapi Ibu harapkan akan tetap berlanjut ya. Nanti pertanyaannya saya kalau bertanya bisa minggu depan. Mohon maaf ini agak sedikit banyak gangguan pertama. Kemudian minggu depan kita akan bertemu lagi ya. Nanti untuk absen Anda bisa meng-SMS Ibu ya. Meng-SMS Ibu nama-nama tadi yang belum tercatat gitu. Nanti saya fotokan sebentar ya. Bentar. Ibu belum sih bisa. Bentar. Sebentar ya, Ibu masih mau simpan dulu di Google Drive. Ini enggak bisa ya disimpan ya, berat sepertinya. Andri? Ya Bu, ya Bu. Andri? Halo? Halo? Andri? Iya Bu, ya Bu. Kamu bisa screenshot kan? Tolong semua teman-teman muncul di layar, di screenshot kan? Sepertinya ini videonya nggak bisa di save, berat sepertinya. Tolong di screenshot semua muncul, tolong. Ya, Bu, Andri siap. akan masuk wajah Oke Anda Bu, semua. di anu Bu, touch screen-nya ditutup biar enak screenshot. Sudah tidak bisa bergerak laptop Ibu. Ini sudah nggak bisa bergerak. Touch screen-nya ditutup Bu, biar bisa saya screenshot semuanya kena. Bisa. Touch screen-nya ditutup tapi Bu. Sebentar, ini masalahnya sudah ditutup? Belum? Belum Bu. Ini masalahnya laptop Ibu udah nggak bisa gerak sebentar. Oke. Sepertinya kalau merekam susah ya, berat dia. Tolong munculkan wajahnya. Sudah terlihat? Touch screen-nya masih ada Bu soalnya. Jadi screenshot-nya agak susah. Bu. Masih di screenshot Ibu. Iya, sebentar. Oh my God, ini susah banget ya. Padahal Ibu udah hentikan nih. Ya, internet di sini begitulah. Udah Bu, oke. Saya screenshot ya. Oke, di screenshot dulu ya. Kamu bantu screenshot ya. Siap Bu, on cam. Teman-teman, yuk. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, siap Bu. Oke, sudah ya. Oke. Loh, Ibu udah keluar duluan. Masih keluar. Buru-buru banget Bu. Oke lah ya. Thank you, dadah semua. Yo. Muhammad Kumar.
Moke. Om ini main moke terus. Terus pakai center. Orang itu terang. Oh. Sudah katanya. Ton. Masih sih mas. Jai.